اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الكريم الغني الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، شهادة ينجو قائلهما من يومنا هذا إلى الأبد. اللهم فصل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأمجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah jelas sudah memberitahukan dan mengingatkan kita bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini dan di laut itu sebab ulah manusia, hadirin. Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
telah nampak kerusakan di atas muka bumi ini dan di atas laut. Artinya laut juga bisa rusak hadirin. Laut yang tadinya tenang, laut yang tadinya menyimpan segudang minyak bumi ataupun yang lainnya yang ada yang terkandung di dalam laut itu rusak. Bahkan ekosistem yang ada di laut terganggu. Bima kasabat aydin nas itu sebab karena ulah tangan manusia itu sendiri hadirin. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita lihat dunia ini hadirin, dunia ini sampai kapanpun tidak akan pernah baik-baik saja. Tidak akan pernah baik-baik saja dunia ini. Kata ulama, justru kita yang tinggal di dunia harus jadi orang baik. Sehingga fenomena yang terjadi kalau kerusakan itu sudah timbul, kita ambil contoh kecil saja. Kerusakan itu enggak cuman di atas muka bumi ini, enggak cuman di darat hadirin, tapi semua sektor dalam ruang lingkup kehidupan manusia rusak. Sistem hukum kita rusak sudah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu rusak namanya. Belum lagi sektor perekonomian kita rusak juga. Banyak rakyat yang kelaparan, masih banyak itu. Banyak rakyat yang nggak dapat biaya kesehatan, pendidikan, terlantar hidupnya. Mau sekolah nggak punya biaya. Padahal pemerintah sudah menyiapkan sekolah gratis, tapi tetap tidak terjangkau itu. Masyarakat itu nggak terjangkau karena keterbatasan. Jadi kalau bicara kerusakan hadirin, semua rusak semua. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Oh, ternyata ulah oknum manusianya sendiri. Belum lagi dari segi agama, rusak sudah agama kita. Ulamanya bahkan nggak tanggung-tanggung, yang nyontoin ulamanya lagi. Agama diobok-obok hadirin, dicampur baurkan. Ini kerusakan yang begini nih, ini nampak jelas dan kita merasakan itu di zaman kita hadirin, di zaman kita. Belum lagi kerusakan yang nampak di kalangan rakyat kecil, rakyat miskin, rusak sudah. Narkoba merajalela hadirin, Masya Allah. Perzinahan, kemaksiatan, itu kelas menengah ke bawah orang sudah bisa mengkonsumsi narkoba, nggak mesti harus golongan menengah ke atas. Belum lagi pelaku kejahatan di jalan, begal. Itu orang-orang menengah ke bawah itu. Nggak ada orang begal itu orang kaya, nggak ada. Orang begal itu orang menengah ke bawah itu. Yang hidupnya susah pas-pasan, mungkin dia positif pengguna narkoba setiap harinya. Belum maling. Subhanallah. Jadi jelas-jelas nyata zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Artinya hadirin, kata ulama,
dunia ini sampai kapanpun tidak akan pernah baik-baik saja. Justru kita yang harus dalam keadaan baik-baik saja, kitanya. Maka bagaimana menyikapinya? Nah, ulama mengatakan walaupun kerusakan itu timbul dimanapun dan sangat mengkhawatirkan, tetap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang yakin kepada Al-Quran, itu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan seandainya mereka penduduk kampung itu amanu, beriman, wattaqau, dan takut kepada Allah. Dua itu modalnya, iman, wattaqau, dan takut kepada Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Pasti kata Allah, itu menggunakan lam ibtida. Jadi kalau ada kalimat di dalam Al-Quran menggunakan lam ibtida, itu maknanya Allah nggak main-main hadirin. Saya ambil contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu ayat itu. Kata ulama, sebetulnya Allah nggak perlu pakai lam, cukup qad kana lakum, selesai. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, selesai. Tapi kenapa ditambahin lam, laqad kana? Karena Allah nggak main-main di situ. Betul, Nabi Muhammad punya di dalam dirinya, dalam jiwanya punya suri tauladan yang baik, yang bagus, yang untuk diambil contoh semua manusia, nggak cuma orang Islam saja. Ngambil contoh ke Nabi Muhammad, pasti dia dapati suri tauladan yang baik buat dirinya. Nah begitu juga la fatahna alaihim barakatim minas sama. Itu Allah nggak main-main, pasti Allah buka. Kalau sudah dibuka berarti keluar itu. Apa yang keluar? Barakatin, keberkahan minas sama, dari langit dan dari bumi. Nah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi yang pertama itu iman. Iman ini iman yang bagaimana? Bukan hanya sekedar dia beriman kepada Allah terus dia nggak pernah sholat. Iman tapi dia masih melakukan maksiat. Ini bukan iman begini. Bahkan iman, ada orang imannya iman munafik hadirin. Di hadapan umat Islam ngaku beriman, di belakang umat Islam nyembah selain Allah. Lah banyak itu terjadi. Imannya digadaikan hanya demi sembako gratis. Imannya digadaikan hanya demi untuk mendapatkan titel jabatan di pemerintahan. Banyak terjadi ulama yang jual imannya. Imannya dijual hanya demi bisa diterima bekerja, dia rela lepas jilbabnya. Subhanallah. Muslimah, mukminah, wajib pakai jilbab. Dari kecil dididik sama orang tuanya pakai jilbab. Begitu dia mau bekerja, disuruh lepas jilbab, dia berani lepas jilbab, berarti imannya dijual hadirin. Dan ini terjadi di masyarakat kita banyak. Iman itu iman yang bagaimana? Iman yang kuat, kokoh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah. Iman yang nggak bisa digoyang, iman yang nggak bisa ditukar dengan jabatan, iman yang nggak bisa dibeli dengan uang. Karena banyak orang yang menjual imannya. Kata Nabi apa? Berapa banyak orang, hadisnya sahih hadirin. Kata Nabi, nanti ada orang pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Subhanallah. Kenapa? Dia jual imannya. Dan itulah yang terjadi di zaman kita ini. Oleh karena itu,
Iman itu nggak boleh digadaikan sampai kapanpun. Contoh halnya, kita ambil contoh kecil saja. Kita beriman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah Islam. Perkara umpama ada orang di luar Islam mau mengakui agama, silahkan, itu hak mereka, tapi jangan dianggap benar, jangan diyakini benar. Makanya ahlu sunnah itu menghargai pluralitas gitu, maaf. Ahlu sunnah menghargai pluralitas, tapi tidak menghargai pluralisme. Semua agama sama, semua agama benar. Oh, kata siapa? Tunggu dulu. Ini menyalahi. Kalau pluralitas, oke, silahkan kita menghargai. Saudara kita mau merayakan Natalan, silahkan. Gak usah ngajak-ngajak umat Islam, gak usah. Kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri kita, silahkan. Gak usah ngajak-ngajak umat di lain umat selain umat Islam. Kita hargai. Mereka mau ibadah, kita hargai. Silahkan, kita jaga keamanannya, silahkan. Tapi kalau untuk ikut-ikutan ibadah, ini kan terbalik. Dicontohin lagi, ulamanya lagi yang nyontohin. Subhanallah. Dicontohin hadirin. Kita menghargai perbedaan agama, itu kita hargai, silahkan. Tapi mensamakan semua agama benar, salah. Islam nggak pernah ngajarin begitu. Inna dina indallahil Islam. Harga mati sudah. Belum lagi faham liberalisme, kebebasan di dalam berpendapat, beragama. Silahkan, Anda mau bebas, silahkan. Tapi jangan kebablasan dalam beragama. Orang mengungkapkan isi hatinya, silahkan. Dia mau berekspresi, silahkan, tapi jangan mengganggu orang lain, jangan menghina agama lain, jangan menghina Nabi, Tuhan, agama lain, jangan. Silahkan, Anda mau berekspresi, silahkan. Kita hargai. Tapi kalau kebablasan dalam liberalisme, itu yang tidak diinginkan oleh Islam. Artinya kebablasan itu, kita ambil contoh saja. Ada orang ceramah di gereja, hadirin. Diceramah di gereja. Ini apa-apaan ceramah di gereja? Emang masjid nggak butuh tempat ceramah apa? Nggak bisa buat ceramah? Kan ini namanya kebablasan namanya. Baca maulid untuk apa? Ini menyalahi kebablasan namanya. Ini karena umat itu, kata Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali mengatakan, orang awam itu tidak akan mungkin berani berbuat dosa, berbuat jahat, menyimpang kalau tidak dicontohin oleh ulamanya. Pejabat nggak mungkin berani korupsi kalau nggak ulamanya yang nyontohin korupsi. Pejabat tidak mungkin menjadi penjilat kalau bukan karena ulamanya yang nyontohin jadi penjilat. Dan begitulah seterusnya. Orang awam nggak mungkin berani berbuat dosa kalau ulamanya nggak nyontohin. Jadi ulama itu jadi tolak ukur, hadirin. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Lailata usriya bi, pada malam aku diisra dan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Aqwamun, aku ketemu satu kaum di neraka. Ya. Yuqradu syafahuhum, digunting bibirnya, hadirin. Subhanallah, digunting. Bimiqdari minan nar, bimaqaridi minan nar, dengan gunting yang terbuat dari neraka. Digunting mulutnya, bibirnya. Putus, nyambung lagi, gunting lagi, putus, nyambung lagi, gunting lagi. Faqala Rasulullah, maka Rasul bertanya, man antum, siapa kamu ini?
Qalu, mereka menjawab, nahnu na'muru bil khair wala na'tih wa nanha 'anil munkar wa na'tih, atau kama qala Rasulullah SAW. Kami ini dulu ya Rasulullah di dunia nyuruh orang berbuat baik, ayo sedekah, ayo sholat, ayo ngaji, tapi kaminya nggak sholat, nggak sedekah, nggak ngaji. Wa nanhanil munkar, kami nyuruh orang jangan judi, jangan korupsi, jangan berzina, jangan minum khamr. Wa na'tih, tapi kami yang melakukan juga. Kami berjudi, kami minum khamr, kami main judi, kami menerima korupsi dan sebagainya. Jadi disiksanya seperti itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi jelas tolak ukur umat ulama. Kalau ulamanya benar, umat insya Allah ikut benar. Tapi kalau ulamanya nggak benar hadirin, umat akan sulit untuk diajak berbuat baik. Kenapa? Karena ulamanya nggak bersatu, ulamanya tidak menyimpang, ulamanya menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu rusaklah sudah bumi ini. Wattaqau, yang kedua takwa, takut kepada Allah. Takut itu kata ulama, dia tidak berani berbuat dosa, itu intinya. Takwa itu tidak berani berbuat dosa dan tidak berani meninggalkan kewajiban, itu namanya takwa. Orang kalau sudah takwa hadirin, biar dia dimanapun, biar dia jadi apapun, dia akan jaga ketakutannya kepada Allah. Dia tidak akan bisa untuk disuap, tidak akan bisa untuk digoyang, diajak menyimpang, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena ulama seperti ini adalah ulama-ulama yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah Al-Fagir mengajak kepada semua yang hadir, wabil khusus diri Al-Fagir. Mari kita perbaiki iman kita. Kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar keberkahan itu Allah turunkan buat kita. Allah turunkan keberkahan itu dari langit dan Allah buka dari bumi, dari dalam bumi Allah keluarkan keberkahan itu buat kita. Kalau kita bertakwa, kita beriman kepada Allah, kita jaga iman kita, kita pelihara iman kita betul-betul dengan sungguh-sungguh, serta menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan saling mengingatkan kita satu dengan yang lainnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran, kesabaran kepada saudara-saudara kita, mereka yang ditimpa musibah, mereka yang dapat nikmat, mereka yang senantiasa bergelimang dalam dosa, kita ingatkan mereka. Fadzakir inna fa'atiz dzikra, berikan peringatan buat mereka agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap ya Allah ya Rabb, semoga nanti dengan pergantian tahun Masehi nanti di tahun 2025 Allah jadikan negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Allah jadikan pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang beriman, pemimpin yang adil, jujur, pemimpin yang peduli, cinta kepada rakyatnya. Dan Allah jadikan ulama-ulama kita ulama yang istiqamah, ulama-ulama yang betul-betul berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya yang ada di negeri yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah. Dan buat umat Nabi Muhammad yang ada di belahan dunia, baik itu yang ada di Palestina, di Syria, di Timur Tengah dan sekitarnya, semoga mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah dengan sebab berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga akidah kita, Allah jaga kampung tempat tinggal kita, Allah jaga ulama-ulama kita, Allah jaga negeri yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma
آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.